gue mau sama dia, tapi kalau dia nurut banget sama ibunya, bye. Oke, gue nemu reels, quotes reels gitu. Nggak tau ya, tapi ini tuh kayak terngiang-ngiang dan lucu. Gue tuh kalau ngeliat reels di Instagram kayak ngeliat komennya juga. Dan gue nemuin di quotes reels ini nggak salah satu sih, bahkan banyak yang kayak menyalah artikan bahwa oh berarti kan dia si mbak ini bilang gue mau sama dia tapi kalau dia nurut banget sama ibunya baik, berarti kayak gue mau sama dia tapi kalau misalnya dia senurut itu banget sama ibunya ya gue gak mau gitu. Dan gue ngeliat komentar bahwa mereka ini yang komen kayak gini kebanyakan ngomongnya kayak gini, berarti lo maunya sama anak yang durhaka dong, anak yang gak nurut sama ibunya. Bentar, ini gue yang salah kaprah apa gimana, tapi kayak sepengalaman gue ya dari reels tersebut, dari maksud simbanya adalah bukan anak yang durhaka, maksudnya kayak bukan anak yang gak mau nurut sama orang tuanya, kan dia nekanin ya bahwa anak yang nurut banget gitu. Dan maksudnya nurut banget di sini tuh kayak gue mau sama dia tapi kalau misalnya dia nurut banget means dia mendengarkan ibunya banget, terus kayak ya simpel kayak gitu deh, kayak kalau dia nurut banget berarti dia mendengarkan itu banget doang sama ibunya. Dan kayak gimana ya, anak yang sebenarnya mendengarkan orang tua banget bagus sih, tapi lebih ke kalau lo terlalu mendengarkan orang tua lo nantinya lo tuh kayak gampang banget disetir dong, terus kayak apapun berbagai keputusan yang sebenarnya lo tuh harus mengambil keputusannya dengan sendiri gitu. Walaupun mungkin lo emang adalah seorang anak yang butuh banget opsi dari orang tua lo, tapi kayak in this maturity lo pasti punya berbagai keputusan dong yang harus lo bisa ambil dengan sendiri, yang harus bukan harus bisa sih, tapi kayak harus benar-benar harus lo ambil keputusan itu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya lo jadi orang yang nurut banget sama ibu ya di sini yang disorot banget ibu, gue ngerti sih alasannya kenapa dia nyorot banget ibu, tapi kayak gitu pokoknya kayak kalau misalnya lo nurut itu banget sama lo berarti lo berpotensi bisa mendengarkan itu banget tentang ibu lo, bahkan untuk keputusan-keputusan yang sebenarnya lo harus ambil sendiri gitu, tapi lo kayak menyerahkan untuk gue lebih baik mendengarkan suara ibu gue, dan lo menyerahkan diri untuk kayak gue dikendalikan dan disetir oleh ibu gue gitu. Jadi kayak maksud cewek ini intinya gitu sih, kayak gue mau sama dia tapi kalau dia disetir banget, terlalu disetir banget sama ibunya kasarnya, gue gak mau gitu, karena emang kayak gak bisa gak sih, apalagi kalau udah menikah tuh tentang gimana lo sama pasangan lo gitu, bukan kayak apalagi lo selalu butuh suara ibu lo, selalu senurut itu banget sama lo, even gak hanya ibu, tapi cewek ini hanya nyorot ke ibu. Gue ngerti kenapa, balik lagi tapi kayak gitu akan kacau. Gimana ya, seserem kayak gambaran quotes ini tuh, kalau lo nemu pasangan yang senurut itu banget sama ibunya, nggak tahu sih ya, tapi gue nganggepin itu sama besarnya dengan lo udah menikah terus lo harus terus-terusan hidup sama mertua lo satu rumah kayak gitu. Atau ya gimana lagi, itu adalah suatu hal yang mengerikan sih kayak gitu. Dan balik lagi, si mbaknya yang bikin reels ini adalah perempuan, dia ngerti dong maksudnya, kayak dia perempuan terus ibunya si pasangannya ini perempuan ya, kayak dia ngerti sedikit banyaknya entah tentang kayak dari dirinya sendiri yang perempuan atau tentang ibunya sendiri.
ibu gitu. Dia pernah mempelajari entah sebagai perempuan entah dari sosok ibu itu sendiri dari ibunya gitu. Ya gue ngerti walaupun setiap orang akan beda-beda, cuman kan ya gitu deh. Dan gue setuju juga sih, maksudnya kayak gue mau sama cowok gue, tapi kalau misalnya dia senurut itu banget sama ibunya, yang gue juga nggak bisa gitu. Maksudnya kayak apalagi kalau misalnya dia nurut banget sama ibunya dan menomorduakan dan nggak selalu mendengarkan gue gitu. Bukan berarti gue mau yang kayak dia selalunya ngedengerin gue aja tapi lo jangan ngedengerin ibunya, nggak, bukan gitu. Maksud gue kayak untuk lo mendengarkan ibu lo tuh nggak apa-apa gitu, tapi lo harus tahu batasannya apa gitu. Bukan gue larang untuk kayak lo jadi anak durhaka aja, lo jangan pernah mendengarkan ibu lo atau orang tua lo aja gitu, bukan gitu. Gue mau perbolehkan itu, tapi kayak lo pasti tahu dong ada batasan dimana kayak kapan lo harus mendengarkan mereka, kayak kapan kita harus benar-benar menghargai mereka gitu. Even pun kita nggak mendengarkan nasihat mereka atau menjalankan nasihat mereka, ya kita mendengarkan pun gak apa-apa gitu. Tapi kayak untuk senurut itu banget, semanut-manut itu aja terus sama ibu lo tuh, berapa orang tua lo kayaknya untuk di masa dewasa ini, apalagi di hubungan lo yang gimana ya, udah tentang lo sama pasangan lo yang udah menikah, bahkan lo nggak bisa selalu mempertimbangkan itu. Kayak urusan pernikahan lo itu hanya tentang lo sama pasangan lo gitu. Oke, mungkin beberapa kasus kayak permasalahan rumah tangga kita butuh orang tua kita karena mereka udah pernah mengarungi bahtera rumah tangga itu sendiri gitu. Tapi kan kayak gak di semua permasalahan rumah tangga gak sih gitu. Dan baik lagi kan setiap orang punya caranya sendiri, punya gimana ya, upaya penyelesaian masalah itu sendiri gitu loh gitu. Gak bisa kayak lo paksa pakai cara orang tua lo untuk menyelesaikan masalah rumah tangga lo gitu. Oke, mungkin lo bisa-bisa aja, tapi pasangan lo harus lihat gitu kesanggupan dan kenyamanan dia untuk menggunakan upaya tersebut kayak gitu. Dan balik lagi, sebenarnya kayak permasalahan rumah tangga tuh gak semuanya antar pasangan itu nyaman gak sih untuk dibagikan, even itu ke orang tua atau ke adik atau kakak kandungnya kayak gitu. Kalau lo mau emang niatnya konsultasi ke mereka dan lo butuh bantuan gitu, ya lo harus obrol itu juga gitu lo ke pasangan lo, kayak we need bantuan gitu. Lo nggak bisa kayak sepihak aku udah coba nanyain masalah kita ke ibu, terus kayak pasangan lo tuh nggak nyaman dan kayak tapi lo nggak ada omongan apa-apa ke gue terkait ini, kenapa lo tiba-tiba langsung, itu kan jadi sebuah kelancangan gak sih? Sebenarnya nggak bisa disamain sih, cuman kayak lo harus belajar komunikasi ini sih, maksudnya kayak nggak harus masuk ke pernikahan dulu, tapi kayak mempelajari dan menerapkan sikap yang komunikatif dengan baik tuh udah banyak platformnya.